اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab majaa fir ruqa wat tamaim, bab keterangan yang datang seputar ruqyah dan jimat. Telah kita bacakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat dan ilmu pelet, yaitu sejenis sihir, itu merupakan kesyirikan. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Maka telah kita rinci penjelasan tentang mana ruqyah yang dilarang di dalam agama dan mana ruqyah yang diperbolehkan dalam agama. Dan juga telah kita sebutkan hukum yang terkait tentang masalah jimat. Iya. Dan nanti juga akan beliau singgung tentang jimat, di mana seseorang mengambilnya dari Al-Qur'an misalnya, apa hukumnya. Dan yang terakhir tentang tiwalah. Nah, tiwalah ini suatu ilmu yang dilakukan oleh manusia, di mana dia membuat seorang suami misalnya menjadi cinta kepada istrinya, atau sebaliknya seorang istri menjadi cinta kepada suaminya dengan suatu ilmu yang dilakukan. Kalau kita kenal dengan ilmu pelet, dan ini sejenis dari ilmu sihir. Maka semua ini adalah syirkun, adalah kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesyirikannya tergantung, bisa masuk dalam syirik akbar, syirik yang besar, dan kadang bisa masuk dalam syirik asghar, syirik kecil. Tergantung apa yang diyakini oleh orang tersebut dan apa yang dia ambil dari bentuk-bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita bacakan pada malam hari ini, kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibni Ukaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rawahu Abu Dawud, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepada sesuatu itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, Imam Ahmad meriwayatkannya dalam musnadnya, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya dari hadis Abdullah bin Ukaim, yang mana beliau dikenal dengan sebutan Abu Ma'bad Al-Juhani, dikenal dengan nama kunyahnya Abu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, semoga Allah
Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau memarfu'kan hadits ini, yaitu sampai kepada Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadits ini, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggalkan dia dan tidak peduli kepadanya. Kenapa? Karena dia telah menggantungkan hatinya dan menyandarkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan suatu ancaman dan azab yang besar kepada seseorang yang sudah menggantungkan harapannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seorang muslim dia menggantungkan harapannya, cita-citanya hanya kepada Allah. Nah, tetapi barang siapa yang dia menggantungkan harapannya bukan lagi kepada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan dan dia telah menyerahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah yang disebut dengan ibadatut tawakkul, yaitu ibadah bertawakal. Nah, tawakal adalah ibadah, dan tawakal itu kata para ulama bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan yang kita hadapi di dunia ini. Serahkan semuanya kepada Allah, gantungkan semuanya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Dan tawakal itu ibadah yang mulia di dalam Islam. Bahkan tawakal merupakan tanda keimanan dan dijadikan sebagai simbol dan inti keimanan seorang hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyandarkan urusannya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Iya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Di mana burung itu taqdu khimasa, dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, kemudian kembalinya ke sangkarnya di sore hari dalam keadaan perut yang sudah penuh berisi makanan. Nah, inilah tawakalnya burung kata para ulama. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Akan masuk ke dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Maksudnya apa? Yakni hati mereka seperti burung dalam makna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia terus berusaha pantang menyerah. Nah, makanya kalau kita melihat burung, anggaplah burung walet misalnya, yang sering kita lihat, bahkan sarangnya di mana-mana. Nah, burung walet itu menurut penelitian dia terbang di pagi hari sekitar jam 5.30 pagi. Kemudian dia terbang mencari makanan itu sekitar menempuh jarak sekitar 400 sampai 500 km. Bayangkan burung walet itu. Kemudian dia pulang ke sangkarnya di sore hari sekitar pukul 4 sampai pukul 5.30 sore. Artinya dia seharian mencari makanan. Nah,
Nah, dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, dan di sore hari dia pulang dalam keadaan perut yang sudah penuh berisi makanan, dan dia bisa memberikan makanan untuk anak-anaknya. Subhanallah. Ya, padahal tidak ada alat pencarian makanan bagi burung kecuali cuman paruh dan cakarnya saja. Dia tidak punya gudang penyimpanan makanan. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada dia. Nah, makanya Nabi mengibaratkan, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan beri rezeki kepada kalian seperti burung mendapatkan rezeki. Iya, dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, dan di sore hari pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang sudah berisi penuh dengan makanan. Nah, demikian pula musibah apa saja yang menimpa seseorang, masalah apa saja yang menimpa seorang hamba di muka bumi ini, andaikan dia hadapi dengan tawakal, niscaya akan terasa ringan. Niscaya akan terasa ringan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun musibah yang menimpa kami, melainkan itu adalah ketetapan dari Allah atas kami. Dialah penolong kami, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Berserah diri dan berpasrah diri semua orang-orang yang beriman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Namun sayangnya terkadang tawakal ini disalahpahami oleh tidak sedikit dari kaum muslimin. Artinya banyak yang salah kaprah, salah paham tentang yang namanya tawakal ini. Ada yang beranggapan yang namanya tawakal itu pasrah saja tanpa usaha. Nah, ini kekeliruan. Yang namanya tawakal itu kita pasrahkan hati kita kepada Allah sambil menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Tempuh usaha. Ada yang namanya ikhtiar, supaya seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan. Adapun hanya berpasrah diri saja tanpa menempuh tanpa berusaha, maka itu belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya usaha bagian dari tawakal. Usaha tidak menafikan yang namanya tawakal. Ikhtiar bukan menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan suatu hari ada salah seorang sahabat ingin berkonsultasi kepada Nabi perihal ontanya, yang dia bawa ontanya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah onta ini saya ikat atau saya biarkan saja, saya tawakal aja kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, iqilha thumma tawakkal. Iqilha wa tawakkal, kata Nabi. Ikat dulu ontamu, baru setelahnya kamu bertawakal. Ikat dulu ontamu, baru setelahnya kamu bertawakal. Itulah tawakal. Artinya apa? Tempuh sebab-sebab yang disyariatkan, tempuh segala usaha dan upaya, baru setelahnya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah juga disebutkan dalam sebuah asar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah bertemu dengan penduduk Yaman yang mereka datang jauh-jauh dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka datang tanpa bawa bekal. Umar tanya kepada mereka, kalian jauh-jauh datang dari Yaman ke sini, apa bekalnya kalian? Apa jawab mereka? Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, kami cuma bertawakal aja kepada Allah. Ya, seakan-akan itulah yang hebat. Ya, kami hanya berpasrah aja kepada Allah, kata orang-orang ini. Apa kata Umar? Itu bukan tawakal namanya. Itu pura-pura bertawakal kepada Allah, kata Umar bin Khattab. Yang namanya tawakal itu kau siapkan dulu bekal.
persiapkan segala sesuatunya, setelahnya kau tempuh perjalanan, baru kau bertawakal kepada Allah. Ya, bukan artinya kita tinggalkan semuanya, tinggalkan sudah anak istriku kutitipkan, tawakal aja sama Allah. Itu pura-pura bertawakal namanya. Nah, tawakal yang sesungguhnya tempuh sebab yang disyariatkan, ya, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tawakal. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, kalau kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Allah Maha mampu untuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam tanpa harus Nabi Nuh disuruh buat perahu. Mampu enggak Allah selamatkan Nabi Nuh tanpa harus dibuat perahu? Mampu kan? Allah Maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu Maha mampu. Tapi kenapa Nabi Nuh disuruh buat perahu supaya selamat? Ya, karena demikianlah sunnatullah, harus menempuh apa? Sebab keselamatan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan tapi tak menempuh sebab-sebabnya. Perahu itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Yang namanya perahu ya berlayar di atas lautan, di atas air, bukan berlayar di atas daratan. Ini ibarat orang yang mau selamat tapi tidak menempuh sebab. Kalau mau selamat harus tempuh sebab keselamatan. Nah, supaya dia bisa supaya dia nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu kan memenangkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Maha mampu untuk memenangkan nabinya tanpa harus melalui perang, tanpa harus berjihad nabi itu. Tapi kenapa disuruh berjihad? Padahal Allah Maha mampu untuk memenangkan agama ini tanpa harus proses jihad. Ya, karena demikianlah, sekali lagi, yang namanya tawakal itu seseorang harus menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu yang namanya tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mengajarkan tawakal bukan hanya berpasrah diri saja. Bukan hanya bergantung kepada Allah saja kemudian tidak menempuh sebab-sebab, tidak. Nabi SAW ajarkan kita tawakal kemudian tempuh sebab-sebab. Nabi SAW perintahkan kepada umatnya untuk berobat. Kata Nabi apa? Tadawau ya ibadallah wala tatadawau biharam. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Mungkin kesini jamaahnya, mungkin ada teman-teman yang masih, ya, supaya yang masuk dari sana bisa merapat. Taib. Jadi kata Nabi SAW, tadawau ya ibadallah wala tatadawau biharam. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ini menunjukkan apa? Ya, seseorang itu menempuh sebab. Kalau dia sakit, jangan berpasrah, sudah saya tawakal aja. Enggak. Nabi suruh berobat. Nah, itu tawakal yang benar. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah seseorang itu dapat, ya, apa yang dia inginkan, maka kecondongan hatinya harus kepada Allah, bukan kepada sebab. Nah, ini juga tawakal yang perlu diperhatikan. Jadi orang yang bertawakal itu dia tempuh sebab. Setelah dia dapat, maka kecondongan hatinya jangan kepada sebab, tetapi hanya kepada Allah. Sebab tetap sebab. Sebab itu kalau dijalani mungkin dapat, mungkin tak dapat. Orang yang berobat misalnya, ketika dia berobat, apakah pasti sembuh? Ya, mungkin sembuh, mungkin tidak sembuh. Orang yang misalnya bekerja, dia menempuh sebab, dia supaya bisa bekerja, dia lamar pekerjaan. Ketika dia masukkan lamaran pekerjaan, bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Nah, artinya apa? Seseorang kalau menempuh sebab, jangan bersandar kepada sebab, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang meluruskan dan yang mengabulkan segala permintaan dan keinginan kita.
Makanya Nabi Ibrahim pernah berkata sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang akan memberikan kesembuhan kepadaku. Dan Nabi pernah bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kata beliau. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza asabat dawa'ud da' bara'a biidnillahi azza wa jalla. Apabila suatu obat kena penyakit, ya, maka bisa sembuh tapi dengan izin dari Allah. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah kalau ada orang yang misalnya dia berobat kemudian setelahnya dia bergantung kepada obat. Oh, ini obat inilah yang menyembuhkan saya. Kalau bukan obat ini mati saya. Nah, ini salah tawakalnya. Harusnya apa? Obat ini cuma sebab, yang menyembuhkan siapa? Tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tawakal yang benar. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, baru setelahnya seseorang itu dalam kesempurnaan tawakalnya kepada Allah, perbanyak doa, permohonan dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, rukun tawakal itu ada 3. Rukun tawakal itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Kejujuran bersandarnya hati kepada Allah. Artinya pasrah betul hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Tawakal kepada Allah artinya apa? Dia berpasrah diri, bersandar hati kepada Allah. Itu rukun tawakal yang pertama. Yang kedua, ya, dia berusaha menempuh sebab-sebab. Ada ikhtiar istilahnya kita. Ada apa? Ada ikhtiar, ada usaha. Harus berusaha juga. Itu bagian dari rukun tawakal. Tanpa usaha tidak ada yang namanya tawakal. Harus ada usaha. Kemudian yang ketiga, setelah dia dapat jangan bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada Allah. Nah, itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama berpasrah hati kepada Allah. Yang kedua tempuh sebab-sebab. Yang ketiga kalau dia dapat jangan bersandar kepada sebab, tapi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat ya para nabi dan para rasul yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyhur kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu ketika beliau mau dibakar oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihi salam ya, ketika itu menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Dihancurkan semuanya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kaumnya murka. Kemudian menginginkan supaya Nabi Ibrahim dibunuh dengan cara dibakar. Mereka kumpulkan kayu bakar ya, sampai disebutkan kayu bakar yang ingin membakar Nabi Ibrahim itu saking banyaknya seperti gunung. Sampai seperti gunung. Kemudian mereka tidak bisa memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam. Caranya bagaimana? Mereka lemparkan Nabi Ibrahim itu ke dalam tumpukan kayu itu. Dan disebutkan mereka lemparkan itu pakai ketapel yang besar itu. Kemudian mereka lempar Nabi Ibrahim masuk ke dalam situ. Subhanallah. Dan sebelumnya mereka lucuti pakaiannya Nabi Ibrahim. Nah, subhanallah, dalam kondisi yang demikian ya, Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, kata malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, ya wahai Ibrahim, apakah kamu punya hajat? Apakah kamu perlu bantuanku wahai Ibrahim?" Kata malaikat Jibril. Maka Nabi Ibrahim, seorang yang kuat tawakalnya kepada Allah, beliau mengatakan, "Amma ilaika fala." Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tak butuh bantuan. Subhanallah. Amma ilallah fa na'am. Adapun kepada Allah, na'am, aku butuh bantuan Allah. Subhanallah. Padahal malaikat Jibril bukan tidak mampu. Malaikat Jibril itu malaikat yang kuat. Tapi bersamaan dengan itu, ya,
Karena sempurnanya tawakalnya kepada Allah, beliau tidak butuh kepada makhluk. Malaikat Jibril sekalipun malaikat yang mulia, beliau tetap makhluk Allah. Nah, beliau tetap makhluk Allah. Beliau hanya bersandar hati kepada Allah, Rabb semesta alam, Tuhan bagi semesta alam. Nah, maka ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, ketika itulah Nabi Ibrahim berkata satu kalimat yang mana menunjukkan betapa tingginya tawakalnya beliau kepada Allah. Nabi Ibrahim berkata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Subhanallah. Nah, ini juga yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrikin mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam Al-Qur'an, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia telah mengepung kalian, takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi pada diri Nabi dan para sahabat? Fazadahum imana. Justru mereka bukannya takut, justru bertambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan mereka. Sudah, mereka sudah menempuh sebab-sebab, mereka tinggal bertawakal dan berpasrah hati kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk bersandar hati. Ini tempat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita betapa tingginya maqam kedudukan orang yang bertawakal kepada Allah itu. Dan juga telah berlalu ya hadis tentang 70.000 orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, siapa mereka? 4 cirinya. Kata Nabi, humul ladina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang tidak minta diruqyah, mereka itu tidak minta dikai, mereka itu tidak melakukan tatayyur, mempercayai mitos-mitos, anggapan-anggapan sial, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Kata ulama, disinilah intinya. Disinilah intinya. Orang kalau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka tawakalnya betul-betul harus penuh kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seorang itu dalam hidupnya, kalau dia punya tawakal, maka insyaallah ta'ala hidupnya akan bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan daya berfikirnya sendiri. Tetapi dia punya Allah yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Nah, makanya ya, seseorang ketika punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya paling bahagia. Ketika dia dihimpit dengan kesulitan, dengan kesusahan, ada masalah, ada problem, ada ini dan itu, ketika dia sandarkan semua kepada Allah Subhanallah, nah, segalanya akan terasa mudah. Iya. Kenapa? Karena kesulitan itu tidak selamanya akan ada pada diri seorang hamba. Iya. Kadang dia mengalami kesulitan, tapi akan datang kemudahan insyaallah. Sebagaimana firman Allah apa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Setelah sulit pasti datang kemudahan. Yakin aja dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ketika seorang misalnya kurang rezekinya, ya, sempit rezekinya. Nah, kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan memberikan kecukupan pada dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dia. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Nah, Allah akan berikan kecukupan kepada dirinya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan perlu diingat bahwa yang namanya tawakal itu adalah simbol dari makna tauhid yang hakiki. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Fattakhidhu wakila. Kata Allah, Rabb, Tuhan
yang menguasai timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia tempat bersandar hati, tempat untuk kita bertawakal kepadanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bertentangan dengan tawakal ini, ketika seseorang menyandarkan hatinya bukan kepada Allah tapi kepada jimat yang dia gantungkan, kepada jimat yang dia pakai, kepada jimat yang dia kalungkan, kepada jimat yang dia bersandar hati kepadanya. Tidak sedikit dari orang-orang, bahkan dari kalangan kaum muslimin, yang masih percaya kepada jimat-jimat, padahal Islam mengharamkan yang namanya jimat. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Ya karena tadi tawakalnya bukan lagi penuh kepada Allah, tapi tawakalnya sudah terbagi. Mungkin masih ada kepada Allah, tapi sudah terbagi kepada jimat. Makanya dia akan takut keluar rumah kalau tidak pakai jimatnya. Tidak ada yang dipegang katanya, tidak ada pagarnya kita ini. Nah, subhanallah. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga apa? Sandaran dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan hadis yang mulia ini. Hadis dari sahabat Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Man di sini ya menunjukkan keumuman. Barang siapa, dia isim syarat. Barang siapa saja, mau dia laki-laki, perempuan, tua atau masih muda, ya siapapun dia yang menggantungkan sesuatu, syai'an juga nakirah, berada dalam konteks syarat. Dalam kaidah bahasa Arab, nakiratun fi siyaqi syarti ya ummu. Ya. Kalau ada nakirah, isim nakirah yang berada pada konteks syarat, maka itu memberikan faedah keumuman. Apapun yang kau gantungkan, ya, dengan maksud itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat selain Allah, maka kamu telah berbuat syirik, dan hukumannya Allah tidak lagi mengurusi kamu akan diserahkan kepada apa yang kau bergantung kepadanya. Kalau kau bergantung kepada setan, kau diserahkan kepada setan. Kalau kau bergantung kepada benda mati yang tak berdaya, tak bisa apa-apa, maka kau akan diserahkan kepadanya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan betapa bahayanya orang yang menggantungkan jimat-jimat tersebut, yang mana dia telah menyerahkan kesandaran hatinya bukan kepada Allah tetapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan lebih jauh oleh para ulama terkait dengan apa yang pernah kita singgung, ya, terkait dengan masalah menggantungkan jimat ini. Nah, para ulama membagi menjadi beberapa bagian. Ada orang yang dia menggantungkan sesuatu selain Allah dari jimat-jimat, yang mana itu menafikan tauhid dari asalnya, dari dasarnya. Nah, yang mana sesuatu yang dia gantungkan itu betul-betul tidak ada pengaruhnya dan tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Nah, dia bersandar penuh kepadanya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti keadaan sebagian orang-orang yang menyembah kuburan. Datang kepada orang mati kemudian minta-minta di sana. Nah, ketika datang musibah menimpa dirinya, ya, kemudian dia menyeru, ya fulan, ya allan, ya wali fulan. Dia minta tolong kepada orang yang sudah mati, bukan kepada Allah. Ya, dia sebut ya wali fulan, aghisni, tolong saya, bantu saya, angkirni katanya, berikan pertolonganmu kepada saya. Subhanallah. Ini doa yang diserahkan kepada selain Allah, dan itu syirik, dan syiriknya bukan syirik kecil, syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seseorang bersandar kepada dia dari sebab-sebab yang disyariatkan, tetapi ya hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, seorang misalnya sakit, maka dia berobat dengan cara meruqyah atau diruqyah.
Nah, itu tibun nabawi, salah satu pengobatan cara Nabi. Ruqyah itu disyariatkan asalkan yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang sahih. Nah, akan tetapi ketika dia bukan bersandar kepada Allah, dia bersandar kepada bacaan itu. Kepada apa yang dibaca. Padahal itu sebab, walaupun memang yang dibaca itu Al-Quran, walaupun yang memang dibaca itu hadits-hadits Nabi yang sahih, doa-doa yang sahih, tetapi jangan sandarkan hatimu kepada itu. Itu cuma sebab. Karena kalau kamu diruqyah, bisa jadi sembuh, bisa jadi tak sembuh. Nah, karena yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Sementara berobat walaupun dengan cara ruqyah itu cuma sebab. Nah, yang seperti ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, bisa masuk ke dalam jenis kesyirikan walaupun belum sampai ke dalam syirik akbar. Karena dia menyandarkan kepada sebab. Bukan lagi kepada al-musabbib. Al-musabbib itu yang membuat sebab. Yang membuat sebab itu Allah. Yang bisa membuat sebab itu berpengaruh dan menimbulkan efek itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Nah, kalau ada orang menempuh sebab, sekedar dijadikan sebab saja. Nah, sekedar dia jadikan sebab saja. Tetapi hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti inilah orang yang betul di dalam apa? Di dalam menyandarkan sesuatu. Tetap hatinya kepada Allah, tapi dia tetap menempuh sebab-sebab supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia sakit, dia berobat. Nah, tidak dia katakan, saya pasrah saja. Kalau memang sembuh memang itu. Nah, tidak perlu saya berobat. Kalau memang rezeki datang itu ada, pasti datang. Tidak perlu saya usahakan. Nah, ini salah. Seorang harus menempuh sebab dari sebab-sebab yang memang disyariatkan. Tetapi ingat, tidak boleh menempuh sebab-sebab yang diharamkan. Makanya ketika Nabi menyebutkan tadi tentang berobat, silakan berobat, wala tatadawau biharam. Tapi jangan kau berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi kalau ada obat-obat yang bersumber dari sesuatu yang haram misalnya, maka jangan berobat dengan itu. Nah, sama kalau misalnya kita mencari rezeki. Kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Kalau ada yang mencari rezeki dengan cara riba, dengan cara tipu menipu, ini jelas dari perkara yang diharamkan. Dia telah menempuh sebab, tetapi sebab yang tidak disyariatkan. Dan itu adalah dosa yang akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun orang yang menggantungkan jimat berupa ayat-ayat Quran, ini ulama beda pendapat. Jadi kalau yang dia gantungkan itu Quran, bukan tai kerbau, bukan sesuatu yang dia gantungkan itu sesuatu yang dia gulung-gulung, bukan itu, tapi Quran yang dia gantungkan. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Quran, akan tetapi kalau yang digantungkan itu dari Al-Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf, sebagian ulama salaf membolehkannya. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, tapi sebagian yang lain melarangnya, tidak boleh walaupun itu dari Al-Quran. Wa yaj'alahu minal manhi anhu, dan itu mereka anggap sebagai sesuatu yang dilarang. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di antara yang melarang menggantungkan sesuatu berupa ayat-ayat Quran walaupun itu Al-Quran, di antaranya yang melarang adalah sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fiddin, memang terjadi perbedaan pendapat ulama kalau orang menggantungkan jimat berupa Al-Quran. Memang sebagian ulama membolehkan. Mereka berdalilkan dengan ayat Quran, yaitu firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apa kata Quran? Allah berfirman dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'an, dan kami turunkan Al-Quran apa yang bisa menjadi syifa. Syifa itu obat. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan boleh kita menggantungkan Quran untuk obat. Nah, wa rahmatun lil mu'minin, dan itu sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini dalil mereka, dalil secara umum. Tetapi mereka yang melarang, kata mereka apa? Betul Al-Quran itu sebagai obat, tetapi untuk bisa berobat dengan Quran harus melalui caranya.
Nah, caranya itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Caranya bagaimana? Caranya dengan dibaca. Nah, itulah dengan cara ruqyah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi, bukan dengan menggantungkan. Kalau menggantungkan tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang seperti itu tetap dilarang di dalam agama. Terlebih sahabat Abdullah bin Mas'ud melarang perbuatan tersebut. Tetapi kalau kita katakan apakah itu syirik, maka itu tidak sampai kita katakan syirik kepada Allah, tapi hal tersebut hendaknya ditinggalkan, dan sebagian ulama mengatakan perbuatan tersebut perbuatan yang diharamkan. Karena bisa, pertama, bisa menjadi dariah, bisa menjadi pintu untuk orang bisa pakai jimat, ya bukan lagi pakai Quran lagi, tapi pakai jimat yang bukan dari Al-Quran. Nah, itu sudah syirik kepada Allah. Nah, untuk menutup semua itu, maka jimat walaupun pakai Al-Quran tidak diperbolehkan. Kemudian dari sisi yang lain, tidak ada contohnya dari Nabi SAW menggantungkan Al-Quran. Dari sisi yang lain bisa berakibat Quran nanti dihinakan. Apalagi kalau yang pakai anak-anak misalnya, beliuran anak-anaknya, ya, atau misalnya dipakai oleh orang kemudian dia masuk ke kamar kecil misalnya, bisa menyebabkan Quran itu dihinakan. Maka dengan sebab itulah dan dengan alasan itulah hal tersebut dilarang di dalam agama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan pada pertemuan malam hari ini, insyaallah taala. Dan seperti yang diumumkan tadi, insyaallah ba'dal isya nanti akan ada prosesi yang disebutkan tadi, biidznillah taala, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.